Ketika kita mendapat pertolongan, apakah yang akan kita lakukan? Tentu saja kita akan mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah menolong kita. Rasa terima kasih tersebut tidak hanya kita nampakkan dalam perkataan saja, namun juga kita wujudkan dalam tindakan. Misalnya, ketika kita dalam suatu permasalahan, ada orang yang memberi pertolongan sehingga masalah yang kita hadapi bisa terselesaikan. Kita pun datang menghampiri orang tersebut dan mengucapkan terima kasih serta memberikan sesuatu sebagai wujud rasa terima kasih kita. Sebagai orang yang pernah ditolong, Paulus juga melakukan hal yang sama. Ia mengucapkan syukurnya kepada sang penolongnya. Dalam Timotius 1 ayat 12 sampai 17, Paulus menyatakan syukurnya oleh karena anugerah yang Tuhan berikan atas dirinya. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Dalam 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17, Paulus mengatakan bahwa dirinya telah diberi anugerah oleh Tuhan, di mana anugerah yang diterimanya ada 3. Yang pertama, yaitu Tuhan telah menyadarkan dirinya bahwa apa yang ia lakukan selama itu adalah suatu kesalahan. Sebelum Paulus bertobat, ia adalah seorang penghujat Tuhan dan penganiaya para pengikut Tuhan Yesus. Akan tetapi dalam perjalanannya ke Damsyik untuk menganiaya umat Tuhan, ia dijumpai oleh Tuhan. Perjumpaannya dengan Tuhan Yesus ini menjadikan ia sadar bahwa apa yang dilakukannya selama itu adalah suatu kesalahan. Anugerah yang kedua adalah Tuhan memberikan kesempatan bagi Paulus untuk bertobat. Setelah perjumpaannya dengan Yesus, ia pun diberi waktu oleh Tuhan untuk merubah sikapnya. Dalam pergumulannya tersebut,
Paulus sadar dan mau berbalik mengikut Tuhan Yesus, sehingga Paulus pun juga beroleh keselamatan dari Tuhan. Anugerah yang ketiga adalah Tuhan memakai Paulus untuk menjadi rasulnya. Tuhan tidak hanya menyadarkan Paulus, Tuhan tidak hanya memberi kesempatan bagi Paulus untuk bertobat, akan tetapi Tuhan juga memberikan Paulus tugas, yaitu menjadi pelayan Tuhan. Paulus mendapatkan kepercayaan untuk menggembalakan umat Tuhan. Bagi Paulus, ketiga hal tersebut adalah anugerah pemberian Tuhan atas dirinya. Oleh sebab itu ia bersyukur kepada Tuhan atas anugerah yang diberikan Tuhan kepadanya. Ucap syukur yang Paulus nyatakan bukan hanya sekedar dalam perkataan saja, melainkan dalam tindakan, di mana ia mau menjadi pelayan Tuhan. Ia memberikan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, seringkali kita memiliki pemahaman karya keselamatan Allah adalah anugerah atas kita, dan itu tidak salah. Memang benar bahwa karya keselamatan Tuhan adalah anugerah. Namun kita hanya memandang anugerah hanya di dalam karya keselamatan Allah saja. Melalui 1 Timotius 1 ayat 12-17, kita diingatkan bahwa panggilan untuk menjadi pelayan Tuhan adalah juga merupakan suatu anugerah bagi kita. Kita mau menerima keselamatan dari Allah, namun kadang kita menolak untuk menjadi pelayannya dengan berbagai macam alasan. Padahal panggilan menjadi pelayan Tuhan juga merupakan anugerah bagi kita. Paulus tidak hanya menerima keselamatan yang diberikan oleh Tuhan, ia juga mau menerima panggilan Allah sebagai pelayannya, karena ia mengerti dan memahami bahwa panggilan menjadi pelayan Tuhan adalah merupakan juga anugerah baginya. Maukah kita tidak hanya menerima anugerah keselamatan saja, namun juga menerima panggilan menjadi pelayannya? Sebagai wujud kita bersyukur kepada Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau telah memberikan firman atas kami, di mana Engkau telah memberikan anugerah keselamatan atas kami, dan juga memanggil kami sebagai pelayan-Mu, sebagai wujud juga dari anugerah-Mu. Mampukan kami untuk menghayati anugerah pemberian-Mu, dengan kami hidup di dalam keselamatan yang Engkau berikan atas kami, dan juga menerima panggilan-Mu untuk menjadi pelayan-Mu. Dan kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya untuk hidup di dalam anugerah keselamatan dan senantiasa menerima panggilan-Mu atas kami, panggilan menjadi pelayan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.